semua. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan kita pagi hari ini akan senantiasa kembali untuk memuji dan membesarkan nama-Nya. Kita akan angkat satu pujian bahwa hanya Engkau-lah Tuhan kami.
Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Semuanya sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Semuanya bersukacita. Amin. Tiba saja kita akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya hanya Allah yang sanggup untuk senantiasa menjaga hidup kita, untuk senantiasa menopang hidup kita apapun tantangan yang akan ada di hadapan kita semua. Kita akan pujian sanggup. Tiba saatnya kita akan meninggikan nama Tuhan. Tinggi namamu dipuji.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam kehadiran-Nya. Kita akan ada pujian yang mengatakan bahwa kita seperti bagian tanah kering yang senantiasa menghidupkan air. Kita haus akan firman-Nya yang selalu memperbaharui setiap kehidupan anak-anak yang percaya. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hari-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini,
Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat-Nya kita boleh bertemu lagi melalui siaran ini, melalui ibadah saat pagi hari ini, baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Saya percaya semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kita masih menghadapi pandemi COVID-19 ini, saya percaya Tuhan memberikan perlindungan buat kita semua. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas rahmat-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan kalau kami mendengar kebenaran firman-Mu, apa yang ingin Engkau sampaikan buat setiap kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah kami masing-masing di dalam ibadah kami pada saat ini. Bapa yang baik, hamba mohon Tuhan memberikan hikmat akal-Mu di bagi kami sehingga kami boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih mendengar firman Tuhan yaitu mengenai kasih, ya. Karena tema kita adalah kasih, hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah jelas bahwa kasih yang paling besar adalah kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tidak perlu kita ragukan lagi, saudara, karena Tuhan Yesus sudah memberikan satu contoh, suatu teladan buat hidup kita, ya. Semua yang Dia lakukan karena Dia mengasihi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kita mau belajar yaitu mengenai kasih Tuhan, kasih yang berkorban. Oke, jadi pada saat pagi hari ini saya mengambil satu tema yaitu kasih yang berkorban. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kita itu adalah kasih. Dan tadi saya sudah menyampaikan bahwa Yesus sudah memberikan satu teladan dan satu contoh buat kita mengenai kasih-Nya yang sudah nyata di dalam kehidupan kita. Dia rela mati untuk hidup saya dan saudara. Dia rela berkorban untuk saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah adalah kasih, saudara, ya, itu berarti Allah mencerminkan karakter, ya, karakternya Dia, karakter atau sifat Allah itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara kita ini adalah anak-anak Allah, ya. Oleh sebab itu kita juga harus mencerminkan kasih Allah itu yang ada di dalam kehidupan kita untuk kita aplikasikan kepada orang lain, ya, untuk kita aplikasikan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita adalah anak-anak Allah, ya, kita adalah pengikut Yesus Kristus, maka kita juga harus menjadi teladan, ya. Kita juga harus memiliki karakter Allah itu di dalam kehidupan kita. Sifat Allah itu harus ada di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita punya anak, pasti sifat-sifat orang tua juga pasti turun kepada anaknya. Nah, oleh sebab itu saudara, sifat Allah, karena kita adalah anak-anak Allah, maka sifat Allah itu akan turun juga di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Berbicara mengenai kasih, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang namanya mengasihi itu tidak lepas dari yang namanya pengorbanan, saudara. Ya. Kalau kita mengasihi seseorang, maka kita akan rela berkorban untuk orang tersebut. Ya. Yang namanya korban itu memberi. Berkorban itu memberi sesuatu, ya, bukan menerima sesuatu. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita mengasihi Allah, maka kita juga akan berkorban, ya kan? Kalau kita mengasihi sesama kita, kita juga akan berkorban untuk sesama kita, saudara yang kasih Tuhan. Nah, korban apa saja yang perlu kita berikan? Ya, korban banyak, saudara. Korban waktu, ya kan? Korban tenaga, bahkan dana kita korbankan juga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi seseorang, ya pasti waktu kita akan berikan untuk orang tersebut. Saudaraku, ya mungkin jemaat Tuhan yang sudah suami istri dulu dekat dengan suaminya, ya. Pasti suaminya pada saat naksir kita pasti juga dia punya waktu untuk bersama-sama dengan kita. Ya, kalau dia bilang mengasihi kita, dia mencintai kita, tetapi dia tidak punya waktu untuk kita, itu namanya bukan kasih, saudara. Nah, pastinya dia akan memprioritaskan waktunya, memberikan waktunya untuk menemui kita, untuk ngobrol, untuk makan, ya, dan tenaganya keluar. Ya mungkin biarpun jauh sampai di mana, pasti dia akan menyempatkan waktunya untuk datang. Nah, tenaga juga dia berikan, ya kan? Dana mungkin dia juga berikan, ya, karena dia mengasihi kita, dia rela berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban dana untuk menemui kita, untuk bisa mentraktir kita mungkin makan bakso, saudara, ya. Nah, jadi namanya berkorban itu banyak, ya, korban waktu, korban tenaga, korban dana. Oke, kita akan belajar, saudara, mengenai pengorbanan ini, ya. Kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Ya, saya akan bacakan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu.
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah seorang manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyambut itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Nah, melalui pembacaan kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-25 dan sampai ayat yang ke-37 itu menggambarkan mengenai pandangan Yesus tentang kasih. Ya, saudara, ada seorang ini, cerita ini sudah tidak asing buat kita. Cerita ini sudah biasa kita dengar. Tetapi bagaimana kita memaknai perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini dan kita mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dan kita akan belajar mengenai kasih menurut pandangan Tuhan Yesus Kristus di dalam perumpamaan ini. Di sini ada 4 hal mengenai kasih yang diajarkan Yesus buat setiap kita. Ya, yang pertama yaitu kasih itu adalah satu perintah daripada Tuhan. Ya, di dalam ayatnya yang ke-27, ayat yang ke-27 dikatakan di sini, jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, di sini kasih Tuhan Allah lalu mengasihi sesama manusia. Itu adalah suatu perintah, saudara. Ya, suatu perintah. Perintah dari Allah untuk kita manusia. Nah, ayatnya ke-28, jawab Yesus kepadanya, jawabku itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Nah, ini percakapan Yesus, ya, percakapan Yesus terhadap ahli Taurat ini yang ingin mencobai Yesus. Dan Yesus tidak langsung memberi jawaban yang langsung, ya, tetapi dia melalui perumpamaan. Nah, jadi mengasihi atau kasih itu yang rela berkorban itu adalah satu perintah. Perintah buat kita, saudara. Nah, kita lihat ayat referensinya di dalam 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6a. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Perintahnya di sini adalah perintah daripada Tuhan. Ya, kalau perintah namanya komandan sudah perintahkan, itu harus kita perbuat, itu harus kita lakukan. Ya, kalau di militer namanya diperintah oleh atasan, kita harus lakukan, saudara. Nah, kalau kita melakukan itu, maka keuntungan itu bukan kepada komandannya, tetapi keuntungan itu untuk diri kita sendiri, saudara. Nah, kalau kita mengasihi orang lain, pasti kita juga akan dikasih. Ya. Nah, pertanyaannya, perintah itu berat atau ringan, saudara? Menurut saudara, ya, perintah itu berat atau ringan? Kalau kita punya hati yang rela berkorban, karena tadi saya katakan bahwa kasih itu adalah pengorbanan.
dikasihi Tuhan, karena ini satu perintah Tuhan ya yang harus kita lakukan, apalagi pada saat-saat ini harus kita lakukan. Maka kita harus mempunyai karakter seperti Allah yang mau rela berkorban ya. Bukan saja kita berdoa, kita beribadah, kita memberikan persembahan untuk Tuhan, tetapi juga kita harus merefleksikan dalam kehidupan kita untuk sesama kita. Selain kita mengasihi Allah, maka refleksinya juga akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan buat sesama kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu kasih adalah suatu perintah buat kita. Nah, saudaraku, hal yang kedua yang diajarkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini, ya, kasih itu adalah pilihan, saudara. Kasih adalah satu pilihan. Kita baca di dalam ayatnya Lukas 10 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, di sini ada 3 orang ya yang menggambarkan mengenai bagaimana mengasihi. Yang pertama, yang lewat siapa? Imam, saudara ya. Yang lewat imam. Lalu yang kedua yang lewat orang Lewi, saudaraku. Tetapi mereka tidak menolong, ya. Mereka tidak menolong. Mereka hanya bisa menyampaikan saja. Ya, kalau sekarang mungkin hamba Tuhan, pendeta, ya, melihat orang yang kesusahan, ya, mereka hanya udahlah, tidak mau menolong, saudara. Nah, ini menggambarkan kasih yang tidak mau berkorban, saudara. Nah, jadi saudara sekalian dikasih Tuhan, kalau kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, ya, kita juga harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Meskipun sedikit yang kita dengar, kita lakukan, ya. Sedikit kita dengar, kita lakukan. Sedikit kita dengar, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka kasih Tuhan itu juga akan terus-menerus bertambah di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, di sini hal yang kedua yaitu kasih itu merupakan satu pilihan buat hidup kita. Pilihan. Imam, orang Lewi, dia harus memilih mau nolong atau tidak. Nah, saudaraku, kalau kita menolong orang, saudara, kita nggak usah pilih-pilih di saat-saat sekarang ini, ya. Apalagi kita menghadapi COVID-19 ini, ya, kita menolong dengan kemampuan kita. Kita mau memberikan berkat dengan kemampuan kita, saudara. Ya, jangan cuek, ya, jangan masa bodoh lah. Saya juga kurang kok. Saya juga begini banyak alasan sehingga tidak mau berkorban. Ya, nah saudaraku, kalau kita mengasihi sesama kita, ya, terutama kita juga mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhan yang sudah ada di dalam hidup kita, kita juga akan memberikan kasih Tuhan itu salurkan untuk sesama kita. Nah, ayat referensi yang lainnya di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-2b berkata demikian: tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, saudaraku, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, saudara. Ya, kalau ada yang kekurangan, saudara, kita seiman, kita saling membantu, kita saling memperhatikan. Sekalipun dari rumah kita tahu keadaannya mereka, kita saling bantu. Ringan tangan untuk membantu. Karena apa? Kasih itu berkorban, saudara. Saudaraku yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita buka lagi dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40.
Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Kalau kita saling membantu untuk saudara kita yang tidak bisa timbal balik, artinya kita membantu tetapi dia tidak bisa membalas bantuan itu, ya, itu kita sudah bisa melakukan. Itu namanya kita melakukannya untuk Tuhan, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita mau saling membantu saat ini. Kita mau saling mengulurkan bantuan kepada saudara-saudara seiman, kepada orang-orang di sekitar kita, ya, yang membutuhkan, kepada orang lain, ya saudara. Nah, jangan cuek, ya, jangan masa bodoh, ya. Oleh sebab itu, kasih itu pilihan, saudara. Makanya kita harus memilih. Ya, di dalam hidup kita banyak sekali pilihan-pilihan. Oleh sebab itu Tuhan inginkan pilihan kita adalah pilihan yang tepat, yaitu mengasihi dengan pengorbanan kita. Ya, puji nama Tuhan. Lalu hal apa lagi yang Tuhan ajarkan melalui perumpamaan ini? Ya, hal yang ketiga yaitu kasih adalah suatu tindakan. Ya, kasih itu kalau kita bilang mengasihi itu disertai dengan tindakan kita yang nyata, yang real. Oleh sebab itu, saudaraku, kita baca ayat yang ke-34 di dalam perumpamaan, di dalam Lukas 10 ayat yang ke-34, berkata demikian, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, saudaraku sekalian dikasih Tuhan, ayat yang ke-34 ini menggambarkan orang Samaria itu dia berkorban, saudara, karena dia mengasihi, ya, dia berkorban, dia membalut luka-luka orang ini, ya, lalu membawanya ke penginapan, saudara. Ya, satu tindakan, ya, tidak hanya membiarkannya tergeletak di situ, tetapi dia membawanya di tunggangan kuda tunggangannya dia, ya, atau keledai tunggangannya dia. Ya, dia bawa ke penginapan. Dia memberikan satu tempat yang terbaik untuk orang yang terluka ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan tindakan kita? Kalau kita bilang kita mengasihi, maka juga harus ada tindakan kita, ya, atau kelakuan kita, perbuatan kita untuk orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, ya, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Saudaraku, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ya, maka harus ada tindakan kita juga. Tindakan kita yang apa? Yang rela berkorban. Kita mengasihi Tuhan, kita sediakan waktu kita untuk Tuhan. Kita sediakan tenaga kita untuk Tuhan. Kita juga berikan dana kita untuk Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa kalau kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, kita bilang oh I love you, tetapi kita tidak ada tindakan, ya, tidak ada perbuatan yang kita lakukan, maka nonsense kita mengasihi orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur sekali, ya, kemarin hari Sabtu anak-anak pemuda membagikan sebagian, ya, sembako untuk orang-orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan, saudara. Nah, ini adalah satu tindakan yang nyata, yang real, yang dilakukan oleh pemuda-pemudi Anugerah Sepinggan.
Puji nama Tuhan, meskipun tidak banyak, tetapi itu sangat berarti untuk orang-orang yang di dalam kekurangan, yang setiap harinya mencari untuk makan sehari habis sehari, ya saudara. Dan kita akan menemukan satu kebahagiaan di sini. Apabila kita melakukan tindakan itu kepada orang lain, maka kita akan mendapat satu kebahagiaan yang luar biasa. Kita bisa melihat orang-orang yang di sekeliling kita yang dalam kekurangan, yang di dalam membutuhkan bantuan kita, saudara. Ya, saya percaya Tuhan Yesus memberkati kaum muda Anugerah Semingga yang melakukan hal ini. Ya, sekalipun bukan kami yang menggagas ini, tetapi puji nama Tuhan, ya, melalui tindakan mereka. Ya, mereka menunjukkan bahwa Yesus mengasihi mereka, sehingga anak-anak pemuda di tempat ini menyalurkan bantuannya untuk orang lain, menyalurkan kasihnya untuk orang lain. Puji nama Tuhan, saudaraku. Biarlah anak-anak pemuda di tempat ini juga tetap maju, tetap semangat, ya, meskipun di dalam kekurangan mereka, apapun yang mereka bisa berikan, ya, berikan bantuan kepada sesamanya. Ya, puji nama Tuhan, biarlah melalui hal ini, melalui bakti sosial yang diadakan, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus Kristus disebarkan kepada semua orang. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kasih itu adalah tindakan. Seperti di dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, bukan hanya dengan perkataan, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan yang dilakukan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudaraku, kita akan melihat lagi hal yang keempat, hal yang terakhir, ya. Kasih itu adalah komitmen, ya. Kalau kita bilang kita mengasihi, ya, kita mencintai, maka ada satu komitmen di dalam hidup kita. Nah, seperti halnya dulu juga, waktu kita masih pacaran atau kita masih ada pendekatan, ya, itu ada satu komitmen untuk menuju kepada satu pernikahan. Ya, dia berkomitmen saat itu untuk menikah. Nah, begitu juga dengan kasih kita kepada Tuhan, kita juga harus punya satu komitmen, ya, untuk kita bisa lebih maju lagi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam ayatnya yang ke-35. Ayat yang ke-35 di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 berkata demikian. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa sekali, ya, membantu dengan satu bantuan yang sangat-sangat sempurna, excellent, saudara. Dia tidak hanya meninggalkan orang ini di situ dengan begitu saja, ya, tetapi dengan dana yang ada padanya, dia berikan kepada orang di penginapan itu. Tolong ya, nanti kalau kamu belanjain lebih, saat aku kembali, aku akan menggantinya. Nah, hal ini satu komitmen yang dia lakukan, ya, kepada orang tersebut, bahwa membantu orang sampai tuntas, ya. Jadi orang yang sakit ini tidak berpikir lagi mengenai biaya, tetapi orang tersebut, orang Samaria ini sudah melunaskan juga, ya. Dia punya komitmen, ya, untuk membantu sampai selesai, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, kita lihat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-16 bagian B. 1 Yohanes 4 ayat 16 bagian B dikatakan di sini, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah kasih.
tetap berada di dalam kasih, ya. Kalau kita tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Nah, ini satu komitmen Allah buat kita. Dan kita juga harus punya komitmen sama seperti ini, ya, punya sifat yang seperti ini, berkomitmen tetap mengasihi Allah sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Nah, saudara, di sini Allah berjanji kalau kita tetap berada di dalam kasih Allah itu, maka Allah juga akan tinggal di dalam hidup kita. Ya, puji nama Tuhan. Ini orang tersebut, ya, orang Samaria ini membantu orang sampai tuntas, sampai selesai. Ya. Ya. Nah, di dalam ayat yang terakhir, di dalam perumpamaan, di dalam Lukas 10 ayat yang terakhir, ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37, ini pesan daripada Tuhan Yesus, ya. Pesan Tuhan Yesus. Selain buat imam, ya, buat ahli Taurat ini pesan juga buat kita saat-saat sekarang ini. Ayat yang ke-36 saya bacakan. Siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini? Ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Biar saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perumpamaan yang terakhir, ya, pesan Yesus yang terakhir, yaitu pergilah dan perbuatlah demikian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tiba di dalam kesimpulan kita, ya, kasih yang berkorban, ya, kasih yang berkorban. Dan Tuhan Yesus menunjukkan, ya, pengajarannya kepada kita. Ada 4 hal di sini, yaitu mengenai kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus buat setiap kita melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini. Yang pertama yaitu kasih itu adalah perintah Tuhan. Dan yang kedua, kasih itu adalah pilihan saudara. Ya, mau mengasihi mau tidak, pilihan saudara. Dan yang ketiga, kasih adalah tindakan. Jadi bukan hanya dari mulut perkataan kita, tetapi ada tindakan kita juga. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu kasih adalah komitmen. Ya. Puji nama Tuhan. Tuhan berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin firman Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas pengajaran Tuhan buat hidup kami, buat jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa kami harus mengasihi, kasih yang rela berkorban, karena kami tahu kasih itu adalah perintah-Mu Tuhan, karena kasih itu adalah pilihan buat kami, karena kasih itu adalah satu tindakan hidup kami, kasih adalah merupakan satu komitmen kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, rahmat-Mu yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Biarlah saat pagi hari ini kami mendengar berita mengenai hal ini, kami boleh mempunyai sifat seperti Engkau Tuhan. Kami boleh mempunyai karakter seperti Engkau. Dan kami boleh memiliki kehidupan seperti orang Samaria yang murah hati ini Tuhan. Berikan itu buat hidup kami. Jamah kami semua yang mendengar firman Tuhan saat ini, agar kami peduli kepada sesama kami. Sebelum kami mengasihi Engkau Tuhan, biarlah kami juga boleh mengambil satu tindakan. Kami boleh mengasihi orang lain, mengasihi orang di sekeliling kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi orang-orang yang kekurangan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat sekarang ini kita mau mengikuti teladan Yesus Kristus. Ya, saudara. Kita mau melakukan tindakan kasih kepada sesama kita. Karena teladan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menjalankan kasih yang berkorban sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita doa penutup, doa berkat, ada pengumuman seperti biasa. Kita tetap ibadah di rumah sementara ini. Kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat selesai, supaya kita kembali berkumpul di gereja untuk beribadah bersama-sama. Dan seperti biasa, kita tetap persiapkan persembahan di rumah masing-masing. Silakan Bapak Ibu kumpulkan sampai suatu saat Bapak Ibu akan bawa ke gereja setelah COVID-19 ini selesai, atau mungkin ada yang sempat bisa antar ke gereja, ke bendahara gereja. Tuhan memberkati setiap kita. Kita juga akan berdoa untuk yang berulang tahun pada bulan ini, supaya Tuhan tolong semuanya. Mari kita bangkit berdiri yang di rumah, di gereja. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doa kita. Di penghujung ibadah raya kami di pagi ini, ya Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh yang kudus kepada kami semua dalam ibadah kami, sehingga sudah sampai di penghujung ibadah raya kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan telah menolong kami, memberkati kami dengan kasih Tuhan yang melimpah, dengan kuasa-Mu, dengan firman yang luar biasa yang kami sudah dengar, dan kami akan pulang dan kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Jemaat Tuhan di rumah maupun di gereja yang beribadah, atau saudara-saudara di tempat lain yang beribadah, hamba percaya berkat Tuhan melimpah atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, dan kami sepakat kami juga berdoa untuk semua orang kudus Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan tolong semuanya Bapa. Kiranya semua tetap kuat dalam Tuhan, tetap setia kepadamu ya Bapa, tetap sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, tetap beribadah kepadamu ya Bapa. Dalam kondisi seperti ini kami percaya umat Tuhan dilindungi, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan juga pemerintah Indonesia juga Tuhan berkati dan tolong dari pusat Perdana dan juga Kota Balikpapan. Tuhan berkati semuanya, aparat pemerintah TNI Polri, semua itu memberkati sehingga semua menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Bapak. Semua masyarakat Indonesia dan juga tolong dalam menghadapi virus ini juga Tuhan tolong semuanya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua masyarakat Indonesia, gereja Tuhan, umat Tuhan di bangsa ini akan melewati situasi ini dengan selamat Tuhan, atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan pagi ini juga kami berdoa untuk semua sidang jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan syukur umat Tuhan bersama perpuluhan. Tuhan berkati atau tolong semua di dalam nama Yesus Kristus. Setiap persembahan umat Tuhan kembalikan dengan berlipat gantinya, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan jemaat Tuhan tempat ini yang berulang tahun di bulan Mei. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Anakmu, hambamu, Bapak Nur yang berulang tahun pada tanggal 10 Mei, anak kami, anakmu Tuhan Yesus, anak hamba Rika Francisca Wayora tanggal
18 Mei, dan keluarga dari Bapak Ibu sendiri yang berulang tahun pada tanggal 22 Mei, anaknya pada tanggal 16 Mei, dan istrinya Ibu Mary pada tanggal 7 Mei. Semua anak-anak Tuhan ini kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati yang bertolong semua di dalam nama Yesus. Biar dengan bertambah usianya di bulan Mei ini Tuhan, bertambah-tambah setia kepada Tuhan, bertambah-tambah di dalam melakukan kebaikan, bertambah-tambah di dalam mengasihi Tuhan, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, pemeliharaan, penyertaan, kasih Tuhan melimpah atas semua di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang kekal dan sempurna dari Allah Bapa di surga, kasih karunia damai sejahtera, kemurahan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal menyertai Bapak Ibu semua di rumah, semua di gereja, dan kita semua dimanapun kita berada, diberkati dengan berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata